Oke, kalau udah boleh duduk teman-teman. Oke, hari ini kita bakal masuk ke series baru, tapi sebelumnya kita doa dulu yuk teman-teman. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini, terima kasih buat hadirat-Mu di tengah-tengah setiap kami bisa memuji, menyembah Engkau Tuhan. Kalau sebentar kami ingin mendengarkan firman-Mu, biar firman-Mu sendiri yang berbicara untuk hati setiap kami. Ini bisa bertumbuh subur dalam hati kami dan berbuah, kami bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan juga urapi mulut bibirku Tuhan, supaya apapun yang keluar dari mulutku itu semua sesuai dengan isi hati Tuhan. Hanya di dalam namamu yang percaya kita sama-sama katakan amin. Oke, nah sebelum kita masuk ke sharing kita hari ini teman-teman, aku mau kasih tahu info dulu nih. Kalau teman-teman lihat ada beberapa poster-poster yang tertempel di dinding kanan kiri. Ini adalah QR dari Social Area. Nah, jadi kalau teman-teman tahu minggu lalu Social Area udah mengumumkan programnya, yaitu adalah Spread the Love. Dalam rangka bulan kasih sayang ini kita bakal berbagi kasih juga nih dengan teman-teman kita di panti asuhan ya. Jadi buat teman-teman yang masih ingin join ke panti asuhan, masih bisa 7 orang lagi. Atau teman-teman gak bisa ikutan gak apa-apa, tapi pengen ikutan memberi hadiah buat anak-anak di panti asuhan, boleh scan QR code yang ada di dinding-dinding ini, oke? Nah selanjutnya, minggu lalu juga diumumin ada open recruitment dari A-Team dan WTC Orkestra dan juga TTF, The Timeless Fashion. Jadi buat A-Team kalau teman-teman tuh suka bikin training-training ya kan, memikirkan ice breaking seru untuk kegiatan leaders dan juga teman-teman pengen menjadi testimony writers atau teman-teman tertarik untuk join di WTC Orkestra, bisa main alat musik dan juga TTF buat teman-teman yang suka fashion, suka dandanin orang, itu bisa join di TTF ya. Untuk informasi lebih lanjutnya nanti teman-teman boleh ngobrol sama small group leadersnya masing-masing. Oke, sekarang kita akan masuk ke series baru kita, apa judulnya teman-teman? Your New Playlist. Nah, di series ini aku berharap teman-teman bisa antusias karena ini berhubungan dengan hal yang relate ke kita ya kan. Selain playlist itu adalah kita banget, anak muda banget, topik yang akan kita bicarakan di sini pun juga sangat relate ke semua dari kita nih. Tapi sebelumnya aku mau nanya dulu nih, buat teman-teman di sini ada nggak yang nggak suka dengerin lagu? Tidak ada, tidak ada. Oke. Siapa yang dengerin lagu pas lagi mandi? Oke, agak malu. Siapa yang dengerin lagu pas lagi belajar? Oke. Siapa yang dengerin lagu pas di mobil? Oke. Siapa yang dengerin lagu pas di motor? Gak boleh, nanti gak dengar kalau ditintin. Ketahuan. Oke, nah jadi kalau misalkan kalian dengerin lagu itu kan kalian pasti punya playlist masing-masing ya di Spotify ya kan? Atau di apalah platform apapun kalian dengerin lagu, kalian punya, gue lagi pengen moodnya nih yang kayak galau-galau gitu ya kan? Bikin playlist. Gue lagi pengen moodnya tuh yang kayak lagu-lagu Korean drama, oke bikin playlist gitu kan. Nah di series ini kita juga akan membicarakan sesuatu yang kayak ada playlistnya gitu loh, yang selalu ada di dalam diri kita, yaitu adalah our mind, pikiran kita. Siapa yang setuju kalau di sini pikiran kita itu seperti playlist yang pikiran apapun itu tuh suka jalan sendiri? Siapa di sini yang suka overthinking? Oke. Makhluk-makhluk yang di belakang mengaku tapi yang di depan masih malu-malu ya. Padahal aku yakin kalian juga banyak pikiran. Kalau misalkan gak ada boleh dong share dong tipsnya gimana. Biar gak banyak pikiran. Karena gue aja banyak pikiran sampai uban gue tuh banyak gitu loh guys. Kalau kalian pernah menemukan uban di kepala gue, itu tuh udah hal biasa. Bukan sebuah pencapaian lagi karena kayak gue sering banget orang kayak, Fen kok lo ada uban? Iya emang gitu. Karena emang gen juga sih. Nah tapi kalau ngomongin soal pikiran kita, di mana overthinking tuh sering kali menyerang khususnya di saat-saat ketika kita lagi mau tidur, betul? Ya kan kayak gue udah capek banget nih, gue pengen merem, bisa gak sih gitu loh, stop berpikir. Tapi semua itu terus lewat di dalam pikiran kita. Kamu kurang ini, kamu kurang itu, besok gimana, kamu gak bisa, skripsi lu kapan kelarnya ya kan. Itu terus menghantui pikiran kita.
Nah, sama seperti pikiran-pikiran yang terus berlanjut dalam pikiran kita. Pernah gak sih kalian tuh dengerin satu lagu terus menerus sampai itu tuh kayak automatically ada di telinga lo? Pernah? Ya kan? Misalkan kalian gak dengerin tapi ya mungkin keputar terus lah di radio atau itu jingle kantor lu lah yang selalu diputar tiap kali istirahat misalkan. Pernah kayak gitu? Lagu apa? Kalau Iksan tepung beras rose bran katanya yang suka muncul di telinganya kan. Tepung beras rose bran. Kalau yang lain? Apa? Love Her? Oh oke. Aduh sorry ya gue bukan Swifties. Jadi kurang relate tapi oke. Yang lain? Indomie selera aku bener banget kayak Indomie. Semuanya udah relate ya. Ada lagi? Apa? Cipi-cipi capa-capa. Apaan tuh? Lagu apa sih? Lagu TikTok? Oh oke. Wah gue belum tahu tuh nanti gue dengerin deh abis ini cipi-cipi capa-capa. Oke, nah kalau gue ada 3 lagu yang pada masanya itu sering banget terngiang dalam telinga gue. Dan ini cukup mengganggu ya kan. Lagu yang pertama coba. Apple Pen. Kalian pernah tahu lagu ini? Tahu ya? Oke. Lagu ini pada masanya yang lagi hits ya itu sering banget muncul di telinga gue. Terus gue yang kayak lagi diam terus kayak I have an apple. Terus kayak hah ngapain nyanyi lagu itu gitu loh. Gak suka, annoying. Nah lagu yang kedua ini gak se-annoying itu sih. Ada yang pernah sering-seringnya denger lagu ini? Pernah. Oke. Jadi lagu ini juga dulu pernah muncul di telinga gue terus menerus. Kenapa? Karena di Radio Prambors setiap kali gue berangkat kerja itu dalam perjalanan 1 jam 15 menit itu bisa kayak 5-6 kali diputar lagu ini. Kayak tiap iklan tuh lagu ini yang diputar jadi gue udah sampai hafal. Next lagu yang ketiga. Lagu ini juga pernah ada masanya di telinga gue membuat gue pengen joget Baby Shark. Oke, thanks tim media. Nah 3 lagu ini tuh pernah nempel banget di telinga gue sama seperti kalian yang mungkin juga punya lagu-lagu tersendiri yang sering kalian dengerin gitu ya. Tapi sama perkaranya, sama lagu-lagu yang sering banget kita dengerin sehingga itu secara otomatis ada di telinga kita. Sama seperti pikiran-pikiran negatif yang muncul di pikiran kita, ya kan? Semakin sering kita mendengar kata-kata negatif, pikiran-pikiran negatif, keluh kesah, kekhawatiran, berita-berita negatif itu juga bisa membuat kita semakin otomatis pikiran kita itu memikirkan hal-hal yang negatif. Nah, menurut research ya teman-teman, menurut healthybrains.org, dalam sehari kita itu memikirkan 70.000 thoughts per day. Dalam sehari otak kita yang kecil mungil ini harus memikirkan 70.000 hal. Padahal otak kita itu cuman sekitar 3 pounds, hanya sekitar 1,3 kilo. Di sini ada yang beratnya mungkin cuma 10 kilo, 20 kilo. Ada? Gak ada ya, adanya keponakan-keponakannya kali. Tapi bayangin otak kita yang mungkin cuma sebagian kecil dari tubuh kita itu harus memikirkan begitu banyak hal. Nah di satu buku yang gue lagi baca sekarang, ini juga bukunya bagus banget judulnya Designing Your Life. Dia bilang kayak gini, the brain represents only about 2% of our body weight and yet it takes up 25% of the energy we consume every day. Jadi semua makanan-makanan lu, semua tidur lo itu, energi-energi yang lo kumpulkan 25%-nya itu tuh dipakai sama apa yang kita pikirkan, dipakai sama aktivitas otak kita. Nah ini statement yang bagus banget, the way we invest our attention is critical. Jadi kemana kita memberikan perhatian kita, memfokuskan pemikiran kita itu sangat kritikal, sangat penting karena itu mengambil sebagian besar energi yang kita miliki setiap harinya. Nah, dan ini negative thinking ini, pikiran-pikiran ini kita sebut dalam series ini adalah mental playlist ya. Jadi ini bukan playlist lagu tapi playlist mental yang ada dalam pikiran-pikiran kita. Nah, berbicara
Berbicara soal overthinking, bukan cuma ketika pas mau tidur. Pasti teman-teman juga ketika ada satu masalah yang terus menghantui kalian, kalian memikirkan itu lagi mau makan, lagi mau tidur, lagi mau mandi, lagi ngeliat temen di IG, oh kok dia udah kayak gini ya, kok gue belum, oh kok dia kayak gini ya, kok gue belum. Dan terus kepikiran sampai bahkan kadang kita nggak bisa fokus untuk beraktivitas. Nah, gue tahu teman-teman pasti punya ceritanya masing-masing, tapi kalau gue hal-hal yang membuat gue overthinking beberapa bulan yang lalu itu adalah soal pekerjaan gue. Jadi kalau teman-teman mungkin yang belum pernah dengar, gue 2 tahun yang lalu memutuskan untuk shifting career dari ya kantoran yang gue juga nggak tahu ya sebenarnya gue ngapain sih kayak gitu ya. Gue cuman kayak ya udahlah yang penting gue kerja, belum menemukan apa yang sebetulnya harus gue lakukan. Sampai akhirnya 2 tahun yang lalu gue membuat keputusan untuk gue shifting nih ke industri art and entertainment. Dimana yang sebetulnya dari kecil gue punya ketertarikan di situ, tapi gue gak punya chance-nya. Nah, tapi setelah masuk ke industri yang katanya gue sukai ini, ternyata banyak tantangan-tantangan yang dihadapi gitu. Yang membuat gue sering overthinking. Pertanyaan-pertanyaan ini sangat sering muncul dalam pikiran gue. What if I failed? Gimana ya kalau gue gagal, sok-sok shifting career terus gue gagal gak jadi apa-apa juga. Gimana ya kalau gue gak bisa bikin orang tua gue bangga. Gimana ya kalau ini tuh sebenarnya bukan jalan yang seharusnya gue lewati. Gimana ya kalau ternyata sebenarnya gue seringkali salah mengambil keputusan. Apalagi masalah pekerjaan, itu kan keputusan besar dalam hidup ya teman-teman. Kalian mau ngambil jurusan kuliah apa, kalian abis lulus kuliah mau kerja apa, itu kan keputusan yang besar. Dan gue juga sering berpikir gimana ya kalau ternyata gue tuh gak mampu melakukan hal-hal yang dipercayakan ke gue sekarang. Karena ini industri yang baru buat gue, job desk yang baru buat gue, seringkali gue kayak aduh kok ini gak berhasil ya, kok ini gak berhasil ya. Jadi sering banget perasaan ketidakmampuan itu muncul. Belum lagi ditambah dengan tuntutan yang mungkin di industri entertainment tuh sering banget ngomongin soal fisik, ya kan. Mungkin teman-teman lihat kalau misalkan orang ngomongin fisik kayak oh gila body shaming banget gitu ya. Tapi kalau di industri entertainment itu kayak wajar banget gitu. Karena ketika lo memilih misalkan milih sebuah project terus lo mau pilih nih calon-calon talentnya siapa aja, itu pasti yang dilihat duluan adalah looknya gitu. Oh gue sering banget dikatain kayak, oh rahang lu kegedean, oh pipi lu terlalu cabi, oh lu apalah tangan lu kegedean. Dan awalnya itu kayak ya udahlah enggak gue tetap pede gitu kan, gue tetap pede, gue berharga gitu kan. Tapi karena setiap hari gue mengonsumsi perkataan-perkataan itu, jadi mulailah gue berubah. Gue mulai insecure, gue mulai, dulu tuh gue kalau foto tuh gak pernah mikir ya gue tuh cakep apa enggak gitu. Gue kalau foto pokoknya kalau gue udah senyum Pepsodent ya pasti bagus lah mukanya layak dilihat gitu kan. Tapi kalau belakangan ya setelah gue udah mulai terpengaruh gitu kan, gue tuh kalau foto kayak oh no, kayaknya gue gendut deh di sini. Kayak harusnya gue rahangnya agak nengok sana deh gitu kan. Dan banyak hal lain yang gue pikirkan. Sampai di satu titik gue mulai berpikir, wow kok gue sekarang jadi kayak gini ya? Kayaknya dulu gue fine-fine aja, kayaknya dulu gue puas aja sama diri gue. Kenapa sekarang gue merasa selalu tidak cukup? Kenapa sekarang gue selalu merasa kurang dan gue merasa jelek? Dan itu sering kali terjadi. Nah dari situlah gue mulai overthinking dan banyak pertanyaan lain yang menghantui pikiran gue. Nah tapi hari ini tenang teman-teman, gue gak akan ngomong ke kalian cara menghentikan overthinking. Ya stop aja, stop, jangan overthinking, hentikan itu, tidur, tutup matamu gitu kan. Gue gak akan ngomong itu, kenapa? Karena gue udah coba juga dan gak berhasil ya ternyata ya. Ketika gue mau tidur terus gue overthinking kayak udahlah enough gitu kan, ayo kita tidur udah capek gitu kan. Ya tetap aja tuh kepala gue so aktif gitu kan, berpikir hal-hal yang tidak-tidak. Jadi tapi hari ini gue mau bagiin apa yang Alkitab kasih tips buat setiap kita. Gimana sih caranya kita mengecilkan playlist negatif yang ada di pikiran kita. Dan kita justru menaikkan volume dari playlist positif yang ada di otak kita.
Nah, yang pertama kita akan baca dulu ayatnya dari Matius 6 ayat 34. Sampai belakang bisa terbaca dengan jelas? Bisa, kalau bisa kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Oke, amin. Teman-teman pasti sering dengar ayat ini. Iya, dibilang jangan khawatir akan hari esok. Karena hari esok punya kesusahannya sendiri gitu kan ya. Nah dari ayat ini tuh sebenarnya Tuhan mau ngomong apa sih sama setiap kita? Tuhan tuh mau ngomong, instead of worrying about yesterday or focusing on tomorrow, Jesus reminded us to stay focused on today. Tuhan mau ngomong, kamu tuh gak perlu loh terlalu mengkhawatirkan apa yang sudah terjadi kemarin. Kenapa? Karena gak ada yang kamu bisa rubah anyway. Udah terlanjur, udah kejadian. Dan kamu juga gak perlu terlalu memusingkan apa yang akan terjadi di hari esok. Kenapa? Karena again, kita gak benar-benar tahu apa yang akan terjadi hari esok, ya kan? Di sini ada yang bisa tahu besok apa yang pasti akan terjadi ketika kamu keluar rumah. Ada meteor, bisa. Ada lagi? Ada yang bisa tahu? Nggak ada kan? Kita semua besok itu surprise, kita nggak tahu apa yang benar-benar akan terjadi di menit 14.45 gitu. Nggak tahu. Cuman Tuhan yang tahu. That's why kata Tuhan, lu nggak perlu terlalu pusingin hari kemarin dan hari esok. Cukup pikirkan, usahakan apa yang lo bisa lakukan, apa yang lo bisa kontrol hari ini. Nah, untuk gue memperjelas dulu, ayat ini tuh bukan bilang ke kita bahwa oh lo gak usah bikin planning. Lo gak usah mikirin masa depan lo leha-leha aja, go with the flow aja setiap harinya. Bukan. Tapi yang Tuhan mau tekankan adalah bagaimana kita fokus, mengontrol, mengerahkan tenaga dan pikiran kita untuk mengerjakan yang terbaik di hari ini. Nah, kemarin ada satu statement yang gue dapetin sangat bagus. Dibilang kayak gini, when we worry about tomorrow, we end up putting ourselves at risk to lose the battles of today. Ketika kita terlalu sibuk memikirkan apa yang terjadi di hari esok teman-teman, itu justru membuat kita gak fokus dan membuat kita justru beresiko untuk gagal dalam battles kita di hari ini. Kenapa? Karena kita udah terlalu pusing, kayaknya besok gak akan berhasil. Kayaknya besok gue gak bisa, ya udah lebih baik gue hari ini gak usah nyoba dulu deh. Gue takut, kayaknya gak akan works juga. Nah, jangan biarkan ketakutan kita akan hari esok yang kita belum tahu apa yang terjadi itu membatasi kita hari ini. Fokus dulu sama apa yang bisa kita kerjakan hari ini, fokus dulu sama apa yang battle yang harus kita lewati di hari ini. Karena teman-teman, jangan pernah lupa God provides only enough grace so we can deal with life one day at a time. Kasih karunia Tuhan itu cukup bagi kamu untuk melewati setiap harinya. Dan Tuhan kasih karunia itu setiap pagi. Jadi kamu gak perlu pikirin, ini kasih karunia yang Tuhan kasih sekarang, solusi yang kayaknya kelihatan Tuhan kasih sekarang, ini cukup gak ya untuk menjalani hidup gue 1 tahun ke depan? Gak usah pusing. Tuhan akan kasih karunia yang baru, hikmat yang baru setiap paginya. Jadi yang dikasih sama Tuhan setiap pagi itu cukup untuk kamu melewati hari itu. Jadi teman-teman gak usah khawatir. Besok Tuhan akan kasih karunia yang baru. Tuhan akan kasih pintu-pintu yang baru. Tuhan akan kasih hikmat yang baru. Ya, jadi sama seperti musik yang kalau kita dengarkan terus itu akan secara otomatis bahkan bisa menggelitik di telinga kita. Pikiran negatif itu ketika kita dengarkan terus, ketika kita fokus terus ke sana, itu juga akan bisa terus-menerus menghantui kita. Tapi sebaliknya, hal-hal positif itu juga bisa terus mengisi pikiran kita ketika kita meletakkan fokus kita dalam hal-hal yang positif itu. Dalam janji-janji Tuhan itu. So ini bottom line kita pada hari ini. You created your playlist. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Ya, kamu yang punya keputusan mau bikin playlist kamu diisi dengan pikiran-pikiran macam apa. Kamu yang membuat keputusan, playlist kamu
ini mau genrenya apa? Itu semua kita yang tentukan. Nah, sekarang gimana caranya menentukan playlist kita? Kita baca dulu ayatnya di Matius 11 ayat 28 sampai 30. Kelihatan ya teman-teman? Kelihatan. Yang kelihatan depan doang tuh kayaknya, suaranya dikit soalnya. Kelihatan? Oke, kalau gitu kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Amin. Teman-teman juga mungkin udah familiar sama ayat ini, tapi kita pengen lihat lagi ya. Di sini Tuhan bilang, come to me, kata Tuhan. Take my yoke upon you. Karena cooknya Tuhan itu easy and my burden is light. Nah, sekarang kita lihat dulu. Cook itu kayak gimana sih? Cook itu yang dipakai sama kerbau ini teman-teman tuh. Ada kayu yang ada di lehernya, itu membuat si kerbau ini bisa berdua menanggung bebannya bersama-sama, berbagi beban. Ya, jadi nggak yang satunya lebih berat gitu. Ini menyeimbangkan, jadi mereka bisa jalan dengan lebih ringan. Dan ini adalah ilustrasi kita sama Tuhan. Tuhan bilang, mau nggak pakai cook yang Tuhan pasang? Karena cooknya Tuhan itu ringan. Kenapa sih ringan? Di ayat ini Tuhan mau bilang, kalau lo pusing, lo banyak pikiran-pikiran yang gak bisa lo kontrol. Lo banyak ketakutan-ketakutan yang lo gak tahu gimana solusinya. Kata Tuhan apa? Come to me. Tuhan mau kita berbagi beban itu bersama dengan Tuhan. Tuhan mau menanggung segala kekhawatiran kita, menanggung segala pikiran-pikiran negatif kita, menanggung hal-hal yang selama ini mengganggu pikiran kita. Tuhan mau berjalan bersama-sama dengan kita dan dia gak mau kita merasa berat sendirian. Tuhan mau ikut pikul itu bersama dengan kita supaya kita bisa melewati setiap harinya dengan pikiran-pikiran yang berasal daripada Tuhan. Amin? Nah, ada satu quotes yang sangat bagus. Ini quotes yang cukup panjang, tapi aku pengen teman-teman kita resapi bersama-sama kata kalimat per kalimatnya, oke? My feelings are not God. God is God. My feelings do not define truth. God's word defines truth. My feelings are echoes and responses to what my mind perceives. Tuh. Perasaan kita itu merespon terhadap apa yang ada di dalam pikiran kita, apa yang pikiran kita fokuskan. And sometimes, many times, my feelings are out of sync with the truth. Seringkali emang pikiran dan perasaan kita tuh gak sesuai dengan apa yang sebetulnya benar. When that happens, and it happens every day in some measure, I try not to bend the truth to justify my imperfect feelings. But rather, I plead with God. Purify my perceptions of your truth and transform my feelings so that they are in sync with the truth. Wow, keren banget. Aku diberkati banget sama quotes ini dari John Piper. Kita perhatiin di sini teman-teman. Perasaan kita itu bukan segala-galanya yang harus kita percaya. Pikiran kita itu bukan segala-galanya yang harus kita percaya. Kenapa? Karena it's not the truth. God's word defines truth. Kebenaran itu adalah ya janji-janjinya Tuhan. Apa yang tertulis di dalam Alkitab. So ketika pikiran kamu bilang kamu gak mampu, actually it's not the truth. Tapi truthnya adalah Tuhan bilang di Alkitab apa? Kamu dapat menanggung segala perkara ketika kamu ada di dalam Tuhan. Dan gue sukanya di sini John Piper tuh realistis gitu. Dia bilang dan dia relate gitu loh sama kita bahwa iya sometimes, many times, setiap hari bahkan seringkali tuh perasaan kita, pikiran kita itu not sync dengan kebenarannya Tuhan.
itu nggak sejalan, nggak sejalur. Tapi ketika hal itu terjadi, seharusnya kita nggak menyesuaikan kebenaran itu, mengotak-ngatik kebenaran itu dan berusaha menyamakannya dengan apa yang ada dalam pikiran kita. Tapi justru seharusnya kita minta Tuhan purify our perception, ubah cara pandang kita, perbaharui pola pikir kita sehingga kita bisa bertransformasi, perasaan-perasaan kita juga bisa bertransformasi sehingga kita bisa sync, kita bisa sejalan dengan kebenaran yang Tuhan katakan. Amin. Jadi teman-teman, ketika kita diserang sama pikiran negatif, ketika gue diserang dengan keraguan, gimana ya kalau gue gagal? Gue katanya kurang cakep, gue katanya gak bisa, gue katanya jelek, gue katanya gak mampu. Ketika pikiran-pikiran itu datang, seharusnya kita bukan ngomong ke Tuhan, Tuhan tapi realitanya kayak gini. Tuhan lihat dong realitanya. Emang bisa? Emang yakin Tuhan? Gimana caranya? Bukan gitu. Tapi seharusnya ketika pikiran itu datang kita ngomong sama Tuhan. Tuhan, gue lagi insecure nih. Gue lagi takut dan khawatir sama masa depan gue. Gue gak tahu abis ini gue harus kerja di mana. Tapi kata Tuhan, masa depan gue aman dalam tangan Tuhan. Penuh dengan damai sejahtera. Rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan. Jadi tolong Tuhan supaya gue bisa sync my minds, perasaan gue, ketakutan gue sama apa yang Tuhan bilang benar dalam hidup gue. Gue mau berjalan, gue mau berpikir seperti janji-janji yang udah Tuhan berikan buat setiap kita. Itu yang seharusnya kita katakan. Kita baca satu ayat terakhir kita hari ini. Filipi 4 ayat 8 sampai 9. Baca yang antusias karena ini ayat terakhir kita di hari ini. 1, 2, 3. By filling your minds and meditating on things true, noble, reputable, authentic, compelling, gracious. The best, not the worst, the beautiful. Put into practice what you learn from me. Amin. Teman-teman bisa lihat di Bible udah dikatakan dengan sangat jelas, dengan bahasa yang sangat-sangat bagus. Dia bilang apa? Filling your minds and meditating. Artinya apa? Isi pikiran kita dan meditasi dalam hal itu artinya apa? Berdiam, artinya merenungkan hal-hal yang seperti apa? Yang baik, the best, not the worst. The beautiful, not the ugly. Things to praise, not things to curse. Hal-hal yang patut untuk dipuji. Hal-hal yang baik, hal-hal yang indah. Hal-hal yang berkenan di hati Tuhan. Dan dibilang di terakhir apa? God who makes everything work together will work you into his most excellent harmonies. Atau dalam Amplified Bible dibilang, the God who is the source of peace and well-being will be with you. Jadi teman-teman, gimana sih caranya menurunkan volume playlist negatif dalam pikiran kita dan menaikkan volume-volume yang positif, playlist positif dalam pikiran kita? Caranya adalah fill your mind and meditating on things that is good, that is beautiful, that is berkenan di hati Tuhan. Dan ketika kita memfokuskan pikiran kita pada hal-hal tersebut, Tuhan yang adalah sumber damai sejahtera itu yang akan memelihara hati dan pikiran kita untuk melewati setiap tantangan dalam hidup kita. Amin. We can base our playlist on His words and His truth. Jadi sekarang keputusannya di kita. Kita mau bikin playlist yang seperti apa? Ketika ada pikiran-pikiran negatif itu datang, apakah kita mau ban the truth
Atau kita justru mau menyesuaikan pikiran kita sesuai dengan kebenaran itu. Penutup, He is most glorified in us when we are most satisfied in Him, kata John Piper. Artinya apa teman-teman? Aku tahu di sini setiap kita punya beban kita masing-masing. Ada yang bebannya skripsi, ada yang bebannya masalah financial, ada yang bebannya masalah keluarga, masalah pekerjaan, masalah hubungan, masalah kepuasan kamu sama Tuhan, hubungan kamu sama Tuhan. Tapi terlepas dari apapun beban yang sedang kamu alamin sekarang, ketika kamu datang sama Tuhan, ketika kamu mau izinkan Tuhan meletakkan kuk itu di pundak kamu supaya kamu bisa berjalan bersama-sama dengan Tuhan, menanggung beban itu bersama-sama, kamu akan mendapatkan kepuasan yang berasal dari Tuhan. You will be satisfied in Him. Dan ketika kita bisa puas di dalam Tuhan, di situ kemuliaan Tuhan bisa memancar melalui hidup kita teman-teman. Siapa di sini yang mau orang-orang bisa diberkati melalui hidupnya? Siapa di sini yang mau menanggung beban itu bersama dengan Tuhan? Kalau gitu kita baca bottom line kita satu kali lagi. 1, 2, 3. Amin. Kita bangkit berdiri teman-teman. Kita mau tutup ibadah ini dengan doa dan setelah ini kita akan games dan small group discussion. Dan aku berharap firman hari ini, part pertama dari series terbaru kita ini bisa menjadi reminder untuk setiap kita memfokuskan pikiran kita pada hal-hal yang di atas, hal-hal yang berasal daripada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini, terima kasih buat firman-Mu yang memberikan kelegaan untuk setiap kami. Bahwa kami tidak pernah berjalan sendiri. Bahwa kami tidak pernah menanggung beban kami sendirian Tuhan. Tapi Engkau yang adalah Allah yang setia, Engkau turut hadir bersama-sama dengan kami. Tuhan Yesus, ketika kami mengalami overthinking, ketika pikiran kami dipengaruhi dengan hal-hal yang buruk, hal-hal yang membuat kami takut dan khawatir. Hari ini aku berdoa Tuhan, biar Roh Kudus-Mu yang bekerja dalam hati dan pikiran anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Sehingga setiap kami bisa memfokuskan pikiran kami pada janji-janji-Mu Tuhan. Karena kami percaya Engkau adalah Allah yang tidak pernah ingkar janji Tuhan. Engkau adalah Allah yang tahu kebutuhan kami. Dan kami percaya hari esok kami aman di dalam tangan Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kalau hari Rabu depan Tuhan kami akan melaksanakan pemilu Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan ada kedamaian, ada ketentraman Tuhan. Semua proses pemilihan bisa berjalan dengan adil, dengan jujur Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau akan pilih pemimpin yang terbaik, yang berasal daripada-Mu, yang sesuai dengan isi hati-Mu, terpilih untuk memimpin bangsa kami Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk gereja kami, World Transformation Church Tuhan. Kami berdoa untuk setiap pemimpin-pemimpin kami Tuhan. Biar Engkau terus tambah-tambahkan kepekaan, sehingga apapun yang gereja kami lakukan Tuhan, ini bisa menjadi berkat bagi bangsa dan kota kami. Dan ini bisa menjadi perkenanan di hadapan Tuhan. Semua yang gereja kami lakukan, proyek-proyek kami ini semua bisa sesuai dengan isi hati Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga serahkan Tuhan Yesus teman-teman kami di tempat ini, keluarga kami, kuliah, pekerjaan kami Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau peduli dengan setiap aspek hidup kami. Engkau bekerja, turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi setiap kami. Terima kasih Bapak. Sebelum kami mengakhiri ibadah ini Tuhan, kami mau menerima berkat yang daripada-Mu. Teman-teman boleh angkat kedua tangannya. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah sekolah, kuliah, pekerjaanmu, apapun yang kau perbuat Tuhan buat berhasil. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan menjadi berkat bagi banyak orang. Biarlah berkat yang terbaik dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dari Allah Roh Kudus, kiranya menyertai kita semua mulai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya kita sama-sama katakan, amin.